Terima kasih Pak Ben. Terima kasih Pak Melki. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu,
puji Tuhan, kita sudah berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Kita sudah memuji, memuliakan namanya. Dan kita bersyukur hari ini Pak Kurniawan sudah hadir bersama dengan kita. Terima kasih Pak Kurniawan, luar biasa ya bisa memberikan waktu untuk memberkati kami di doa pagi Anastasis ini. Terima kasih. Ya, sekali lagi salam Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Kita akan siapkan hati kita yang terbaik untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Dan bila firman Tuhan itu boleh bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat bagi banyak orang, supaya nama Tuhan dimuliakan. Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Silakan waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Bapak Evangelis Kurniawan. Ya, silakan Pak. Shalom semua, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Kristus, hamba-hamba Tuhan, dimanapun berada. Terima kasih atas kesempatan. Shalom, Pak Kurniawan. Ya, untuk boleh, ada Pak Pendeta Gunawan Kodala juga. Untuk boleh menyampaikan apa pesan Tuhan di pagi hari yang indah. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran sebelum mendengar apa pesan atau rema-rema yang dapat kita dapatkan di pagi hari. Bapak Surgawi, terima kasih. Kembali Engkau mengumpulkan semua sahabat-sahabat yang ada di doa analisis Anastasis ini. Untuk kami boleh berkumpul untuk menyatukan hati dan pikiran kami. Satu frekuensi Tuhan. Agar kami boleh mendengar pesan-Mu, kehendak-Mu yang sempurna, sehingga kami dapat melakukan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang lemah, yang terbatas ini, dengan minyak baru, anggur yang baru. Curahkan roh-Mu, masa-masa pencurahan Roh Kudus Pentakos masih selalu menyemangati kami semua. Biarlah Kau hadir di tengah-tengah kami. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Nyatakan apa yang Engkau mau kami lakukan. Dari awal sampai akhir, Tuhan yang beracara, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Buat kami mengerti ya Abah ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. 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 Shalom semuanya. Pak Meskianus, Bu Lydia, dan sahabat-sahabat yang terkasih. Tema yang saya berikan adalah bangkitlah dan jadilah terang. Nah, sebelum saya masukkan di screenshot outline-nya, bangkit, kata bangkit, kalau kita tarik benang merahnya, saudara-saudara, dari perjanjian lama. Bangkit itu harus setelah bangkit, raise, continue, and accomplish, bahasa Inggrisnya, saya terjemahkan. Bangkit, lanjutkan, dan selesaikan. Jadi makna kata bangkit itu bukan bangkit bangun, no. Tetapi kita perlu melanjutkan kondisi-kondisi kita yang terpuruk, kondisi kita yang lemah, yang sakit, yang jauh dari Tuhan. Ya. Amen. Dan lanjutkan dan selesaikan, accomplish. Bukankah kita adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah sudah siapkan. Jadi selalu apapun kondisi kita, bangkit itu kata kunci, semangat itu kata kunci. Ya, dari tema ini. Nah, kalau kita tarik benang merahnya, kita tahu di perjanjian lama bagaimana kalau kita bicara salib dan mezbah Abraham. Di Gunung Moria adalah mezbah puncak. Di Gunung Moria adalah tempat di mana Allah menyediakan juru selamat, yaitu domba. Dan ketika kelahirannya juga Allah menyediakan, di mana di Migdal Eder, menara kawanan domba, domba-domba pilihan, domba-domba khusus yang siap disembelih. Tuhan sudah sediakan. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, saudara. Kalau kita rangkaikan dari perjanjian lama, perjanjian baru, bagaimana makna kata bangkit. Kita harus punya semangat. Bukan hanya kelahiran Kristus. Bukan hanya kematiannya. Tapi kebangkitannya dan kenaikannya. Senantiasa memberikan kita kekuatan baru. Dan jadilah terang. Terpancar keluar
ketika Roh Kudus bekerja, karya-karyanya itu harus dikeluarkan. Karunia-karunia yang Tuhan berikan itu harus keluar, saudara. Ini makna dari Pentakosta. Dicurahkan, bangkit jadi terang. Baik, saudara, kita akan membaca beberapa ayat. Ya. Terambil dari Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Sudah datang, dia di antara kita. Dan, apa saudara, kemuliaan Tuhan terbit. Ketika dosa, kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan ingin mengembalikan. Supaya kemuliaan Allah ada di dalam hidup kita, bersinar, terang. Ya, di sini kita penting, maka firman selalu saya bicara logos itu harus berubah jadi rema. Apa yang akan kita bawa pulang ke surga? Rema, Bapak Ibu, bukan logos. Logos itu adalah knowledge, pengetahuan. Ketika kita deklarasikan, we proclaim, we declare, logos itu berubah menjadi rema. Rema ini yang kita bawa pulang. Rema ini yang menjadi bekal. Kita kembali ke surga, tempat asal kita, tempat Yesus juga berasal. Yohanes 9 ayat 5. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Jadikan Yesus terang di dalam setiap keluarga kita. Jadikan Yesus terang di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di tempat di mana komunitas kita ditempatkan, di tempat usaha, in every place, in every marketplace, dimanapun kita berada. Kita harus bersinar, saudara. Terang itu muncul. Sehingga kehidupan kita bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Itulah maka kita disebut surat Kristus. Orang bisa membaca, dekat dengan kamu saya rasa damai. Dekat dengan kamu penuh sukacita. Rahasianya apa? Saudara, itu baru benar. Ekspresi yang keluar dari kehidupan kita. Yang dapat dinikmati orang-orang di sekitar kita. Berarti hidup kita berdampak. Amin, saudara. Ini kuncinya. Maka ayo bangkit. 7 kali orang benar jatuh, 7 kali Tuhan membangkitkan. Tapi setelah bangkit, lanjutkan, continue, dan selesaikan pertandingan iman kita. Amin. Karena kita ada di tengah gelanggang pertandingan. Wajib. Dan kita harus selesaikan seperti Rasul Paulus. Aku telah menyelesaikan pertandingan iman. Ini tantangan kita semua. Ya, maka terang itu datang. Kalau dia nggak datang, kita pasti tidak akan menerima keselamatan. Amin. Jadi Amin. sudah disediakan di mana puncak tertinggi korban persembahan. Maka saya katakan dengan kata the perfect sacrifice will bring the perfect revelation. Artinya apa, saudara? Pengorbanan yang terbaik. Pengorbanan yang sempurna. Yang Tuhan mau kita lakukan adalah apa? Akan memberikan pewahyuan baru. Jadi kalau saudara mau dapat pewahyuan baru, kalau saudara-saudara mau dapat pengertian baru, rema baru, beri yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Persembahkan, kalau kita bicara di Roma, persembahkan seluruh tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Amin. Ya, oke, kita lanjutkan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Amin. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi kalau kita sudah di dalam Kristus, kita percaya kita diselamatkan. Bagaimana kita menghargai pengorbanannya, saudara. Supaya terang itu selalu bersinar di dalam kehidupan kita. Di tengah keluarga kita. Di tempat pelayanan kita. Di tempat marketplace di mana kita bekerja, di mana kita beraktivitas. Ini kuncinya. Terang tidak boleh hilang. Gelap sudah tidak ada lagi. Karena terang menguasai kegelapan. Maka rohmu menyala-nyala supaya keinginan dagingmu mati.
Yang membuat terang itu redup adalah keinginan daging, keangkuhan hidupmu, dan keinginan mata. Itulah musuh utama kita di dunia. Maka bagaimana terang itu bersinar? Menghidupkan. Nah, nanti rahasianya. Menghidupkan logos menjadi rema. Kalau enggak bisa. Saudara. Kekuatan itu dari mana? Firman Tuhan hidup dan kuat. Firman Tuhan ya dan amin. Nah, kita praktek, saudara. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Demikian juga kita perlu membuktikan apa yang Tuhan sudah sabdakan atau firman. Betul nggak? Kita perlu membuktikan iman kita dengan melakukan. Dengan lewat masalah, berbagai masalah. Saya pernah bicara, jangan alergi kepada masalah dan penyakit. Karena semua itu bukan dari Tuhan, namun diizinkan. Dibiarkan untuk mendewasakan dan membangun karakter kita menjadi serupa seperti karakter Yesus. Kadang kita nggak ngerti Roma 8 ayat 28. Gimana Tuhan bekerja di dalam seluruh aspek kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Yang ada nggak ada kebaikan, Pak. Yang ada sekarang saya babak belur. Yang ada saya bertubi-tubi, satu masalah belum selesai ditambah lagi. Maka kita butuh bangkit, kita butuh kekuatan Tuhan. Bukan kekuatan dari dunia ini. Saya di Amerika saya belajar apapun, saudara. Saya memang suka belajar. Apa yang saya dapatkan? Hampa. Saya juga kenal orang-orang kaya di Indonesia. Hampa semua. Dia bilang, mau apa lagi? Bosan hidup. Tidak pernah puas. Karena belum mengenal Tuhan. Ya, it's time now. Kita hamba-hamba Tuhan. Untuk menjadi surat Kristus. Dimanapun kita ditempatkan. Sebagai gembala. Sebagai pelayan Tuhan. Evangelis, misionaris. In every place. Sekarang terang itu harus bersinar. Dan semangat itu bukan hanya pada saat kelahiran Kristus. Bukan pada saat memperingati Paskah. No. Bukan pada saat memperingati kenaikan. Tetapi sepanjang tahun ini. Maka kristologi itu harus melekat, menyatu, mengakar di dalam hidup kita. Dan firman itu akan membangkitkan. Maka ingatlah akan kematianku. Ingatlah ya ketika bicara perjamuan kudus. Ya. Anggur ini melambangkan darahku. Roti ini melambangkan tubuh. Supaya semangat kita tidak pernah hilang. Supaya kekuatan Kristus itu selalu ada di dalam hidup kita. Dan kelahirannya ya membangkitkan kita. Menguatkan, meneguhkan, mengokohkan iman kita. Kita lanjutkan, saudara. Berikutnya. Sehingga kita akan makin mengerti. Kita akan belajar. Nah, tulan poin yang saya ambil ini kelahiran. Karena saya kaitkan dengan kisah mezbah terakhir dari Abraham di Gunung Moria. Amin. Di mana Ishak menjadi persembahan. Ujian terakhir itu yang membuat Abraham lulus. Tapi bukan berarti Abraham itu orang manusia sempurna. Banyak kesalahannya, saudara, kalau kita nanti belajar. Ya. Nah, kelahiran Kristus. Kedatangan Kristus di kandang domba, di menara kandang domba Migdal Eder, Yerusalem. Itu adalah tempat khusus, bukan kandang biasa, di mana domba-domba pilihan yang tidak bercacat siap disembelih, saudara. Maka Yesus lahir di tempat itu untuk dipersiapkan menjadi korban sembelihan. Darahnya diberikan untuk kita semua. Dan dari situlah terang bagi dunia datang. Ya, selalu ada korban. Ketika kita bicara mezbah, itu harus ada darah. Tadi saya katakan, the perfect sacrifice will bring the perfect revelation. Akan ada pewahyuan baru. Kalau kita memberi yang terbaik. Ya, persembahkan. Pengorbananmu sampai di mana. Itu yang Tuhan lihat. Itu yang Tuhan perhitungkan. Nah, setelah terang itu datang, bangkit. Nah,
membangkitkan kita, maka kita melanjutkan perjalanan hidup kita dan kita menyelesaikan. Capai garis akhir. Karena ada batasnya hidup kita, umur kita ada batasnya. Ada awal, ada akhir, toh garis akhir. Kita harus selesaikan. Jangan ditunda lagi. Amin. Dan kehidupan kita harus menjadi terang, menerangi. Supaya kegelapan itu hilang. Ya, tidak ada kegelapan lagi, saudara. Terang itu ada di mana-mana. Terang itu menyala. Intisarinya seperti itu. Tidak ada kegelapan lagi. Maka perilaku kita, tindakan kita, perkataan kita itu benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Terang Amin. itu menerus menerangi kita. Mohon maaf saudara-saudara, saya juga banyak kenal hamba Tuhan. Di khotbahnya luar biasa. Ya, semua bertepuk tangan. Tapi dalam kehidupan keluarganya, saya lihat sedih. Saya nggak perlu jelaskan, saudara-saudara, Bapak Ibu pasti tahu. Nah, kalau seperti ini tidak murni. Ini benar-benar belum keluar. Bagaimana? Ya, sampai kapan kita seperti ini? Mari saudara-saudara, pagi ini Tuhan mengingatkan. Pagi ini Tuhan memberi pesan kepada kita semua. Untuk kita benar-benar menjadi terang. Bukan asal terang, bukan asal menerangi, tetapi terang itu benar-benar terang yang bersumber dari kebenaran firman. Maka logos itu harus menjadi rema. Ya, bagaimana kelahiran itu dapat membangkitkan dan menerangi dunia ini? Yang pertama, kita harus membangkitkan kerinduan untuk mencintai firman Tuhan. Nggak ada kerinduan, ada gairah untuk membangun relasi. Ada gairah untuk bersekutu intim kepada Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana Yesus sebelum dia melakukan tugas, pagi-pagi dia pergi menyendiri ke tempat yang sunyi. Bersekutu dengan Bapaknya. Amin. Untuk mendapat kekuatan. Setelah dia melayani. Setelah dia beraktivitas seharian, dia juga pamit kepada murid-muridnya. Kamu berangkat dulu, aku akan nyusul, aku akan berdoa sendiri. Di mana? Di bukit. Momen-momen ini yang bicara mesbah pribadi. Sudah. Ini yang butuh. Mesbah pribadimu bagus, mesbah keluargamu. Karena imam, suami, kepala rumah tangga. Ini butuh urapan Tuhan. Anointing. Supaya berkat-berkat Mazmur 133 dapat dicurahkan. Rukun, kesatuan. Ini ya. Jadi membangkitkan kerinduan mencintai firman Tuhan. Tadi kata bangkit, lanjutkan. Berarti terus-menerus pelajari. Dan selesaikan. Tuntaskan. Jadi kalau membaca satu buku, jangan hanya sepotong-sepotong. Jangan dicomot-comot. Firman dari awal sampai akhir. Bahkan dikatakan jangan menghilangkan satu iota pun. Kita berdoa. Jadi jangan dipilih-pilih, saudara. Saya suka perjanjian baru, Pak. Nggak enak baca perjanjian lama, marah aja. Kok Tuhan jahat ya kesannya. Nah, kenapa? Saudara nggak dapat pencerahan dari Roh Kudus. Maka saudara reaksinya seperti itu. Saya paham. Kok bedanya zaman kasih karunia beda dengan zaman perjanjian lama. Tapi tidak bisa dihilangkan. Karena ada rangkaiannya masing-masing. Ya, ada ceritanya, ada historinya. Pasti ada peristiwa-peristiwa yang diizinkan Tuhan. Ada tokoh-tokoh yang perlu kita pelajari. Saya selalu bicara, makna jasmani apa, makna rohani apa, ambil intisarinya. Reaksi daging atau reaksi roh di dalam hidup kita. Ini penting. Aduh banyak rohnya, baik. Kita lanjutkan. Aduh banyak dagingnya. Nah, introspeksi diri, evaluasi diri. Justru ketika kita menghadapi masalah. Amin. Justru ketika banyak persoalan itu yang kita alami. Memperkaya, menguatkan, meneguhkan kita. Itu kuncinya. Ya. Yang kedua, menghidupkan logos menjadi rema. Nah, bagaimana? Dan yang ketiga, memberi harapan dan semangat baru dan kasih karunia. Nah, untuk mencintai firman Tuhan tidak mudah. Di sini juga saya kenal Pak Pendeta Gunawan Hundala, hafal ya. Tapi perlu dihidupi, Pak. Nggak cukup cuman hafal. Dipraktekkan. Ya, supaya benar-benar semakin yakin. Setiap hari saya dapat rema 1, Pak. Puji Tuhan. Nggak usah serakah. Nggak usah 1 rema.
Dan itu akan melekat, menyatu, mengakar dalam hidup saudara. Tidak akan hilang. Ini kuncinya. Ya, jadi bangkitkan kerinduan, cintai Taurat. Ya, maka kita harus memiliki gairah, passion of the Christ, passion. Masalahnya Tuhan itu nggak kelihatan. Itulah sering kita manusia seringkali butuh visualisasi. Nggak munafik, betul. Sisi manusia kita. Kenapa? Karena kita lebih banyak menggunakan mata jasmani. Mata rohaninya belum dibuka. Telinga kita juga lebih sering mendengar telinga jasmani. Jadi suara-suara dari dunia ini. Nah, kita perlu minta hikmat. Dan Tuhan bukakan telinga rohani dan mata rohani dan mata batin. Supaya aku bisa melihat. Supaya aku bisa mendengar setiap perkataanmu dan melakukan kehendak. Jadi Amin. contohnya begini, saudara. Ketika banyak suara-suara yang datang, kita butuh filter. Filter itu jelas dari firman Tuhan yang perlu masuk, yang nggak berguna dibuang. Ketika saudara dicaci maki, ada orang yang reaksinya, emosinya nggak, ada orang yang biasa aja, ada orang yang tambah senyum. Mengapa? Karena filternya kuat sekali. Jadi yang toksik itu singkirkan. Amin. Hanya yang berguna, hanya yang untuk kata-kata positif membangun. Nah, selama ini fungsinya bagaimana? Kalau saudara masih mudah tersinggung, kalau saudara-saudara masih mudah disakiti, berarti filter itu belum berfungsi dengan baik. Nah, mari hidupkan. Ya, seperti Yesus ketika bertemu dengan perempuan wanita Samaria. Ketika dia meminta tolong menimba air. Yesus berkata, "Hai perempuan, maukah engkau apakah maukah aku beri air yang aku beri?" Dia katakan mau. Kalau kamu minum air yang kuberikan, kamu tidak akan haus selamanya. Bahkan Amin. air itu akan menjadi mata air di dalam hidupmu. Kalau dia orang Samaria, Bapak Ibu Saudara, yang nggak pernah kenal Yesus, yang nggak pernah belajar persekutuan Bible study, dia terima. Maka benar semua yang difirmankan. Yang pertama akan menjadi yang terakhir, yang terakhir akan menjadi yang pertama. Maka hati-hati saudara, anak-anak Tuhan, ketika kita sudah menerima Yesus sejak dari kecil, ya kan, karena orang tua dan sebagainya. Tapi kalau belum kenal Tuhan, saudara Kristen KTP, dan mulailah. Ayo bangkit, koreksi diri, evaluasi diri, benahi dirimu. Tata ulang kembali. Mungkin mezbahmu yang nggak beres. Mungkin bangunan rohanimu yang perlu diperbaiki. Ya, kurang rajin untuk berdoa, masih bolong-bolong dan lain sebagainya. Kita contoh Yesus lah, jangan contoh lainnya. Yesus itu bagaimana? Pola hidupnya. Ini penting. Sehingga kita kalau mempraktekkan, kenapa mesti bangun pagi? Karena dia tahu jam-jam pagi itu jarang gangguan. Jam 12, jam 3 itu jam peperangan. Setelah jam 3 itu victory, kemenangan. Ya, kuasa-kuasa gelap atau roh-roh jahat itu sudah tidak bisa banyak bekerja. Alam roh bekerja di jam 12 sampai jam 3 pagi. Mengapa selalu diingatkan pagi-pagi benar, hari masih gelap? Markus 1 ayat 30. Yesus bangun, dia pergi, dia menyendiri di tempat yang sunyi. Untuk mendapatkan ketenangan, kesenyapan, dan keheningan. Refleksi diri dengan Allah Bapa. Amin. Ya, yang ketiga memberi harapan dan semangat baru dan kasih karunia. Nah, jadi jelas bagaimana mencintai firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah membaca Esra, metode Esra, ya kan, pelajari, teliti sampai begitu, Saudara. Ya, sampai menguasai, terus testify, saksikan, ajarkan. Jadi Yesus memberikan contoh, dia mengajar kepada murid-muridnya. Itu bukan untuk membaca terus kemudian diingat saja, tetapi dihidupi. Dihidupi beda dengan diingat. Kemampuan otak kita terbatas, saudara. Tetapi hikmat Tuhan lebih dari itu. Jadi kita butuh hikmatnya, kita butuh Roh Kudus untuk penolong Parakletos. Roh Kudus yang mengajar, saudara.
Dia mengingatkan semua yang Yesus pernah katakan, amin. Dia penginsaf dunia ini. Dia juga yang akan menunjukkan seluruh kebenaran kepada kita, bahkan hal-hal yang akan datang. Momen Amin. Pentakosta ini, mari kita harus alami, saudara. Ya, Amin. pencurahan Roh Kudus. Tapi bukan hanya Pentakosta. Every day adalah Pentakosta. Every day kita harus butuh curahan Roh Kudus. Maka selalu saya ngomong, kemuliaan, api kemuliaan Tuhan tercurah dari surga. Membuat kita dipenuhi roh. Membuat kita dilimpahi oleh kasih-Nya. Aku datang untuk menyelamatkan dan memberi kelimpahan. Limpah damai sejahteranya. Limpah sukacitanya. Bukankah itu setiap doa yang kita panjatkan, kita butuh damai sejahteranya. Kita butuh sukacitanya. Selalu ada di dalam hidup kita dan keluarga kita. Ini, iblis akan mecah belah, saudara. Ini jelas. Roh pecah belah itu kenceng. Perceraian, ya, perpecahan. Bukan hanya di keluarga, tetapi di perusahaan-perusahaan di mana anak-anak Tuhan yang kongsi dengan bukan itu dipecah. Kenapa? Memang tujuan Tuhan. Jangan kongsi lagi dengan yang tidak beriman, dengan orang-orang yang mengandalkan cara-cara dunia, karena kamu akan tertular, terkontaminasi. Itu selalu saya ingatkan teman-teman. Kenapa? Salah saya apa? Saya udah nyumbang, Tuhan. Ada yang baik. Partnermu itu bukan seiman. Artinya pengaruh nggak? Nah, dia mulai sadar, tapi butuh waktu. Marah dulu reaksinya. Itulah daging, betul nggak? Tapi setelah ditelusuri, nah ternyata dia kena kasus. Ternyata bla 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 bla. Nah, bersyukur. Itulah manusia, baru tahu setelah melewati peristiwa. Tapi ketika Tuhan memperingatkan, tidak pernah tahu. Kenapa Tuhan nggak ngomong? Nah, bukan nggak ngomong. Selalu bicara melalui firman-Nya. Telinga saudara lebih banyak dengar suara dunia. Bagaimana suara Tuhan? Sama. Saudara lebih sering dengerin musik rohani atau musik dunia? Lebih enak mana di telinga saudara? Musik dunia kan? Suara ini. Maka anak-anak muda kita juga udah rusak. K-pop dan lain sebagainya. Udah kayak terhipnotis dan addicted. Itu yang menyedihkan Tuhan. Ya, bangkit kembali. Supaya kita kembali kepada jalannya Tuhan. Kembali kepada rencana Tuhan. Tidak ada satu rencanaku yang gagal, jelas. Semua akan digenapi janji-janjinya. Nah, kita pegang janji siapa? Janji bos besar. Janji hamba Tuhan besar. Kecewa. Tuhan akan izinkan. Saya sudah terus pelajari pola kerja Tuhan. Tuhan mau kita mengandalkan Dia satu-satunya harapan. Maka Abraham ketika sudah istilahnya dalam pisaunya udah mau dipakai, malaikat jangan kau lakukan. Tuhan sudah tahu. Tapi proses sampai ke situ, saudara, itu nggak gampang. Dalam perjalanan naik ke gunung, Ishak tanya, "Pak, dombanya mana?" Karena setiap kali Ishak udah rajin sering dibawa, ya, di acara-acara ritual korban itu. Mana kambing atau dombanya kok nggak ada? Kira-kira jawabannya apa? Tenang, nanti ada. Maka ketika Abraham pamit kepada dua bujangnya, kamu tunggu di sini, kami akan kembali. Itulah perkataan iman. Kami bukan berarti satu. Dia tetap pegang janjinya. Aku akan memberkati keturunanmu sebanyak bintang-bintang di langit dan pasir di lautan. Dia pegang janji Tuhan. Dan dia sediakan Jehovah Jireh. Allah menyediakan juru selamat domba. Di mana tanduknya itu tersambung. Nah, saudara, kita juga akan mengalami ujian. Ya, untuk kita dapat urapan lebih. Daud mengalami 3 urapan sama. Pertama dia diurapi Nabi Samuel. Happy dia ya. Wah, aku jadi raja dari penggembala kambing domba beberapa banyak, ada permaisuri dayang-dayang. Dia udah membayangin itu, enggak salah, itulah manusiawi kita. Tapi dia mikir enggak perjalanan yang akan dijalani belum. Apa yang sudah dijanjikan Tuhan? Pasti Tuhan kenal. Urapan kedua, ketika dia jadi raja di suku Yehuda. Urapannya pasti lebih gede lagi, sesuai dengan
kebutuhan kapasitas. Dan urapan terakhir, ketika dia dinobatkan, ditabiskan menjadi raja atas seluruh Israel. Terakhir dia merebut Sion, kota Daud, dan Yerusalem. Mengalahkan bangsa suku Yehuda. Lewat terobosan. Masuk di dalam God. Itulah think out of the box. Kadang cara Tuhan itu nggak kita pernah pikirkan. Yang saya alami juga nggak pernah saya pikir. Nggak pernah, sudah. Tapi Tuhan berikan. Hikmat itu yang lebih dari segala. Kita lanjutkan. Nah, lalu bagaimana kita akan belajar di sini? Membangkitkan kerinduan untuk mencintai firman Tuhan. Sudah jelas dari Mazmur 1, ya, ayat 2 dan 3. Kalau ayat 1-nya kan jauhilah nasihat orang fasik, hindari pergaulan yang benar. Nah, yang kedua, yang kesukaannya, muncul kesukaannya Taurat Tuhan. Sukanya itu baca firman. Dan yang merenungkan itu siang dan malam, meditate. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Artinya kita berhasil menyelesaikan masalah demi masalah. Setiap hari itu saya ngurusin masalah orang. Setiap hari. Belum selesai satu, ini urusan ini, KDRT urusan. Kenapa saya tetap dengan sukacita? Kekuatan bukan dari fisik saya, kekuatan dari Tuhan. Karena saya sudah berjanji. Saya tinggalkan urusan duniawi untuk masuk. Kalau saya hitung, saudara, teman-teman saya mau gila, lu bego, lu goblok. Ya betul. Ratusan M mungkin duit saya sekarang. Aset saya. Ngerti, saudara? Kalau saya buka semua. Tapi saya rela tinggalkan. Pengorbanan apa yang saudara sudah lakukan? Urapan itu akan lebih saudara terima ketika saudara more sacrifice untuk menyerahkan hidupmu di atas mezbah. Apakah itu hobimu, kesukaan-kesukaan dunia, taruh saudara. Buang. Datang dengan hati yang menyembah, datang dengan hati yang murni. Itu yang menyukakan. Dupa yang harum kalau kita persembahkan menjadi dupa yang wangi. Itu yang Tuhan benar. Okay? Menghasilkan buahnya pada musimnya. Terus berbuah. Tidak pernah gagal panen. Yang tidak layu daunnya. Terus ada segar. Disegarkan, dipulihkan, diberi kekuatan. Bangkit. Untuk memiliki kerinduan mencintai. Ya. Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai. Nah, kata kita bisa ngomong ku cintai. Kita harus ada sebelumnya. Aku merenungkannya sepanjang aku merenungkan sepanjang hari. Ya, setiap hari kita perkatakan firman, kita deklarasikan, kita proklamasikan, bukan cuma sekedar berkata, Saudara. Nah, kalau kita berkata-kata, itu beda maknanya dengan deklarasi atau proklamasi. Masih ingat teks proklamasi yang dibacakan oleh Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, apa? Proklamasi. Ya kan? Hari ini bangsa Indonesia ya telah menyatakan kemerdekaan. Nah, kenapa kita nggak mendeklarasikan, declare itu? Itu punya makna lebih dalam lagi. Maka merenungkan firman tahap pertama, meresapi tahap kedua, menghayati tahap ketiga. 3 hal. Ya, itu kuncinya, Saudara. Oke? Nah, yang kedua, menghidupkan logos menjadi rema. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, bagaimana menghidupkan? Ya, firman Tuhan itu, firman itu adalah pelita. Ingat, jadi firman itu dasarnya pelita. Kalau belum menjadi pelita, berarti ada yang keliru. Kalau sudah menyala, akan menerangi jalan kita. Amin. Maka akulah jalan kebenaran dan hidup, saudara. Jalan itu cuma satu. Banyak jalan yang ditawarkan oleh dunia. Tapi hanya satu jalan yang menuju kepada kekekalan. Nah, firman itu harus kita praktekkan. Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Maka banyak tanya, Pak, metodologinya apa? Anak-anak mahasiswa STT saya juga sering tanya.
Bapak beda ngajarnya dengan dosen-dosen. Lah saya bilang, ya ginilah metode itu terbatas. Metode itu penemuan manusia. Tapi kalau yang Roh Kudus mengajar, he is the best teacher. Dia adalah Amin. guru kita yang terbaik. Dia guru yang sejati. Karena yang diperkatakan itu menjadi hidup. Saudara kalau diajar Roh Kudus, itu pasti setiap perkataannya hidup. Tidak mungkin salah karena Tuhan. Amin. Amin. Terus Amin. bagaimana, Pak? Nah, jadi begini, kata meditation, meditate, ya, itu merenungkan. Ketika meditation Christian, meditasi Kristen itu adalah ketika firman itu kita jadikan doa dan kita renungkan, kita perkatakan akan menjadi hidup. Contoh, ketika kita mengalami kesesakan, ketika kita mulai pergumulan, ayat apa? Datang kepadaku yang berbeban berat dan letih lesu, aku akan beri berkat. Untuk datang aja nggak mampu. Untuk datang aja kita belum kita lakukan. Apakah mungkin ayat itu bekerja? No. Jadi first step, kita datang. Dengan segala kondisi kita. Tuhan itu mengasihi kita. Justru orang yang hancur hatinya, Tuhan paling dekat dengan orang yang remuk, yang hancur. Tapi iblis mengintimidasi, kamu masih kotor, kamu masih suka ini, kamu iya ya. Nah, ketika kita mengamini iya ya, suara iblis, yang terjadi apa? Jauh dari Tuhan. Saya pelajari terus kesalahan Petrus apa, kesalahan orang-orang di setiap firman. Saya tanya terus, saya gali terus. Ya, seperti saya katakan teman-teman bangsa saya. Kamu bisa prestasi, kamu lulus dari Harvard University, kamu lulus dari Raffles Singapura, kamu lulus dari Columbia University, you are sukses. Kenapa you nggak mau belajar seperti itu? Itu yang susah. Kalau matematika jago, kimia jago, ya kan? Belajar apapun jago. Tapi kenapa ketika belajar ketuhanan kok nggak bisa? Maka teologi, ilmu ketuhanan, lu nggak bisa pakai otakmu, IQ-mu 140, kayak saya punya teman-teman cerdas semua, dan seringkali dia diskusi dengan saya. Otakmu cerdas, tetapi ketika rohani, nol. Dia ngakui, sisi rohaninya nggak ngerti apa. Barulah di situ disadarkan. Dia belum kenal Tuhan dengan baik. Mari, terang itu harus keluar, dimanapun kita ditempatkan. Amin. Supaya menerangi setiap orang yang saat ini mengalami kegelapan. Bukan secara fisik, bukan secara materi. Mereka udah lebih di atas itu. Tapi kita anak-anak Tuhan, itu pasti diberkati. Nah, itu yang sering ditanyakan. Kita sudah setia loh Pak. Kita sudah melayani habis-habisan. Kok ya begini-begini aja. Saya selalu pesan dengan anak-anak adik-adik mahasiswa STT yang diutus. Kamu diutus, kamu yang ngutus Tuhan, bukan gerejamu, bukan sekolah STT-mu, bukan yayasan. Loh kok bisa? Iya, supaya kamu jangan menggantungkan kebutuhanmu kepada institusi. Gantungkan itu. Lah tapi gimana kalau nggak ada duit kan nggak kerja? Pray, saya bilang. Saya bilang, pray until something happen. Push. Terus lawan sampai akhirnya dan puji Tuhan dari sekian ratus 2 anak rohani saya yang berhasil. Dari ratusan loh Bapak Ibu. Betul-betul dia mandiri, saya katakan kamu diutus bukan jadi troublemaker. Halo, kamu jadi problem solver. Dan dia Amin. bisa ngajarin potong rambut ibu-ibu, dia juga punya usaha potong rambut untuk mencukupi kehidupan sehari. Jadi gembala atau gereja tidak menjadi beban, tetapi be blessing. Kamu datang untuk memberkati. Yesus datang untuk apa? Menyelamatkan dan memberi kelimpahan. Blessing. Amin. Kita sudah diberkati untuk berkati. Bukan secara materi loh ya. Tapi berkat-berkat rohani kamu tabur. Maka berkat jasmani itu akan ditambahkan. Segala kebutuhan kita. Saya selalu ngomong banyak masalah. Pelayanan. Layani. Gimana konsentrasi? Layani sudah. Layani. Saya ajak, kadang saya punya pemulung. Saya ajak kita bakso di Kampung Bahari, di Kampung Warakas, di Tanjung Priok itu. Mantan preman, mantan germo, mantan pelaku. Kenapa? Saya bilang, Pak Kurniawan ini levelnya udahnya gedung gede KKR. Nah, karena Tuhan mau utus saya di sini. Untuk apa? Menjadi proyek penyadaran. Saya bawa beberapa teman saya, anaknya yang hidupnya enak semua, nangis di situ dan sadar bertobat di situ. Siapa yang mikir cara Tuhan untuk menobatkan orang begitu? Nggak perlu diinjili Bapak Ibu. Bawa ke situ. Lihat gubuk-gubuknya, kotornya, baunya kok bisa ya tinggal.
Tuhan bisa memakai 1001 cara. Tinggal kita mau nggak melakukan. Kita dipakai sebagai hambanya. Kita ini dipakai alat loh. Jadi semua pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita dipakai sebagai alatnya. We cannot do anything without Christ. Tidak bisa melakukan apa selain Kristus. Hidupi, praktekkan. Ya, itu. Nah, yang ketiga, kita bicara memberi harapan dan semangat baru dan kasih karunia. Itu, bangkitlah dan jadilah terang. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia, hidup di dalam diri Yesus, dan diam di antara kita. Semangat benih Kristus itu ada di dalam hidup kita. Kita perlu tumbuhkan benih itu. Kita perlu airi. Kita perlu kasih pupuk. Kita telah melihat kemuliaannya di dalam diri Yesus, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Kemuliaan Allah dinyatakan di dalam diri Yesus. Kan Yesus berkata, jika kamu melihat aku, kamu melihat Bapakku. Jika Amin. kamu menyangkal aku akan menyangkal kamu di depan Bapakku. Amin. Aku dan Bapa satu. Maka penuhlah sukacita. Bapa berkata, jika kamu percayalah kepada Dia yang aku utus. Ya. Aku berkata-kata bukan dari diriku, tapi dari Dia yang mengutus aku. Amin. Yesus pun tahu otoritas. Yesus pun menghargai. Karena di dalam sisi manusia itu tidak sempurna. Tubuh manusia itu tidak sempurna. Ya, dan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Maka kemuliaan Tuhan itu harus muncul di dalam hidup kita. Terang itu harus muncul. Ya, kita dikelilingi kegelapan. Maka kita harus bersinar supaya kegelapan itu makin lama makin hilang. Dan terang itulah yang akan terus kita bawa sampai kepada tujuan akhir kita. Mahkota kehidupan. Yang Tuhan sudah janjikan. Ada 3 mahkota. Mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, dan mahkota keabadian. Cukup 1 mahkota. Ya, itulah penghargaan Tuhan untuk kita semua. Jadi pesan untuk hamba-hamba Tuhan yang mungkin di daerah, saya juga kenal satu hamba Tuhan di daerah, bukan cuma Rogo Jambi masuk, 22 tahun dia melayani jemaat yang sama, hanya 10 orang. Bayangkan saudara, kenapa dia setia? Karena ada kasih. Dan Tuhan perhitungkan semua. 22 tahun. Terus kita ngomong, wah kamu nggak sukses, nggak tumbuh. Siapa bilang? Dari muslim itu menjadi Kristen yang terang. Ya, kelihatannya nggak bertumbuh. Tapi anak-anak mereka udah ke kota dan anak-anak mereka dijadikan terang dan garam. Amin. Bukan yang ada di kota. Jadi saya selalu belajar, Tuhan, kok begini? Kita boleh nggak tanya? Boleh. Dia bapak kita anak. Kita tahu, Tuhan aku nggak bisa apa-apa. Kita datang dengan segala kelemahan dan keterbatasan kita. Maka Tuhan akan memberikan jawaban tepat pada waktu. Amin. Gairah, passion itu yang harus kita muncul. Supaya kemuliaan Tuhan kembalikan di dalam hidup kita. Bersinar, terang. Terang itu menerang. Amin. Ya, siapa saya? Saya bukan siapa-siapa. Justru saya harus belajar semakin rendah hati. Ilmu yang saya dapatkan, koneksi saya dapatkan, saya bungkus semua. Saya tinggalkan. Jadi orang ketemu saya, orang melihat saya. Ada kasih, ada damai sejahtera, sukacita. Ada buah rohnya. Itu yang penting, urapan apapun itu, apa karunia-karunia itu bonus, itu hilang. Tetapi yang Tuhan kehendaki buah rohnya itu keluar semua. Yang Amin. bisa dinikmati oleh orang lain. Bukan cuma sesama. Bapa di surga. Allah juga akan menikmati keberadaan kita. Kehadiran kita di mana. Itu menjadi berkat, menjadi blessing. Yang terakhir, kesimpulan.
Kelahiran Kristus membangkitkan dan menerangi dunia. Terang sudah datang, ya kan? Sebab terang sudah datang, yang dahulu hidup dalam kegelapan, sekarang berubah hidup di dalam terang. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, di dalam Yesus. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Hidup di dalam Kristus, hidup di dalam terang, supaya terang itu terus menyala. Sehingga kegelapan itu menyingkir dengan sehingga. Sehingga rasa khawatir, rasa cemas, rasa ketakutan itu menjauh. Bukan hilang. Amin. Ini kuncinya. Mari saudara-saudara kita serahkan seluruh hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Dan izinkan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya di dalam roh, jiwa, dan tubuh kita. Untuk mengubah hidup kita. Untuk menjadikan kita terang dan garam dunia. Bukan sebaliknya. Ya, kita diutus di tengah-tengah serigala. Kita terang setitik. Nyala mungkin lilin lah, kecil. Di tengah-tengah kegelapan. Di mana lilin itu menerangi. Tapi Tuhan mau lilin, terang sinar lilin itu makin lama makin besar. Sehingga daerah yang diterangi makin luas. Kita bicara terus ekspansi pelayanan-pelayanan kita untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih di dalam kegelapan. Itulah tugas kita, saudara. Jika kamu mengasihani aku, jika kamu mengasihani saudaraku yang paling hina, engkau mengasihani aku. Bukankah itu pesan Tuhan? Itu yang dipesankan Tuhan. Gembalakanlah domba-domba. Mereka selalu ada bersama dengan kamu. Tapi tidak selalu bersama dengan aku. Karena aku harus kembali. Asalku bukan dunia ini. Kita pun juga berasal dari surga. Warga negara surga. Kita harus kembali ke sana. Persoalannya tiket sudah ada belum? Persoalannya paspor saudara sudah ada namanya belum? Kita akan kembali ke tempat asal kita. Maka dikembalikan korpus kepada kemuliaannya. Kepada ciptaan semula. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih banyak hambanya, Bapak Kurniawan. Luar biasa, kita diingatkan kembali, terutama saya pribadi, bahwa kita harus bangkit dan menjadi terang. Karena kita sering kali jatuh, sering kali mengalami tersandung. Tetapi jangan terus tergeletak, tetapi kita harus bangkit. Ya, memang di sini firman Tuhan juga dikatakan bahwa Efesus 5 ayat 8, 9, 10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih banyak. Saya diingatkan lagi, dikuatkan lagi bahwa memang kita harus menjadi terang. Walaupun dulu kita adalah kegelapan, sekarang kita sudah dalam terang Tuhan. Dan bila terang itu terus bersinar, memancarkan ke sekeliling kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih hambanya, Pak Kurniawan. Baik Bapak Ibu yang mau menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya, dipersilakan kepada Pak Kurniawan. Silakan. Pak, saya mau tanya, ada yang saya nggak ngerti tadi. Pak Kurniawan bilang, apa tuh, alam roh bekerja dari jam 1 sampai jam 3. Makanya kita harus berdoa pagi-pagi benar. Maksudnya dia bekerja dari jam 1, jam 12 sampai jam 3 itu apa Ya, sih, Pak? jam gini. Jadi traffic ya, kalau di dunia ini kan jam-jam working hours apa ya, jam-jam sibuk-sibuknya di alam roh itu jam 12 malam sampai jam 3. Ya. Kenapa? Justru pola kerja di alam roh itu beda dengan di dunia. Nah, jam-jam itulah terjadi peperangan rohani. Ya, maka kita perlu hati-hati di jam-jam itu. Kalau alam bawah sadar kita buka celah, kita tidak minta ampun dulu pada waktu kita sebelum tidur. Nah, disitulah alam roh bekerja. Di situ iblis juga akan mencoba mengganggu.
Maka Yesus pun selalu mengajarkan ya untuk selalu berdoa. Sebelum melakukan aktivitas berdoa, sesudah menyelesaikan atau melakukan aktivitas dia juga berdoa. Nah, ini bicara alam roh ya. Jadi peperangan rohani. Nah, pendoa-pendoa syafaat bisa kuat sekali kalau doa di jam-jam tersebut. Itu adalah jam peperangan. Nah, kita punya malaikat pelindung, kita punya angel, malaikat-malaikat yang perang. Yang perang adalah Tuhan, Bu. Jadi bagian kita taat dan setia. Paham? Kita lihat Amin. Raja Yosafat, kita lihat peperangan-peperangan yang dimenangkan. Yang perang Tuhan. Kamu datang, kamu pakai pakaian lengkap bawa senjata, tapi nonton doang. Amin. Semua Amin. dihabisi, bahkan tidak disisakan. Nah, yang berbahaya itu alam roh. Ya. Jadi di alam roh itu kuasa-kuasa roh jahat itu bekerja luar biasa. Ya, berusaha merasukin kita, berusaha mengganggu, berusaha menebarkan, mengintimidasi. Maka relasi kita dengan Tuhan, persekutuan terus-menerus itu harus kita bangun. Supaya terang itu tetap nyala. Kalau makin redup, potensi untuk mendapat gangguan-gangguan yang tidak kelihatan itu besar. Musuh kita bukan daging dan darah, Bu. Musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat yang seringkali, kenapa salah saya, apa kamu kok marah-marah? Nah, betul nggak? Apakah itu suamimu? Apakah itu istrimu? Apakah itu anakmu? Nggak ada angin, nggak ada tiba-tiba marah, gebrak-gebrak meja. Karena dia membawa yang dari luar yang terkontaminasi ke rumah. Nah, jadikan rumah kita rumah doa Bapa. Maka Yesus itu marah kan di pelataran. Nah, pelataran baik Kemute itu Pak. Kemute Pak Kurniawan. Kemute. Pak Kurniawan itu mic-nya kemute Pak. Pak Kurniawan mic-nya Pak kemute Pak. Suaranya ketutup. Suaranya ketutup Pak Kurniawan. hari di pelataran lebih baik satu hari pelataranmu daripada 1000 hari di tempat. Nah, pelataran kalau kita bicara bait suci di zaman Musa, di zaman Daud, itu sangat disucikan, betul nggak? 3. Nah, kalau gedung gereja, ya tubuh kita bait Allah kan, artinya kita itu sering di luar, ya, tapi kita merasa di pelataran. Nah, hati-hati saudara ketika nyanyi, aku sudah di pelataran kan lebih baik daripada. Loh, bukan, itulah kelirunya. Seringkali kita itu masih di luar, belum masuk di ruang kudusnya, saudara-saudara. Jadi, hati-hati kalau kita baca kitab Wahyu. Allah mengutus malaikatnya. Ukurlah bangunan bait suci dan semua yang ada di dalamnya. Kalau kita nggak di dalam, kita di luar, kita tidak diselamatkan. Itu aja. Tuhan sudah ngasih rambu-rambu. Persoalannya, kita ini sudah di dalam bait suci atau masih di luar. Yang jadi permasalahan, kita merasa sudah di dalam, tapi sering di luar. Maka ketika damai sejahtera dapat hilang lagi, sukacita dapat hilang lagi, itu. Nah, kepenuhan Roh Kudus, mungkin saya jelasin sedikit. Kepenuhan Roh Kudus seperti botol. Ketika tercurah itu, kita dipenuhi. Betul-betul kita on fire. Tapi kadang-kala kita mulai ngedrop kota loyo itu turun. Kadar Roh Kudusnya mulai turun. Kalau kita makin berbuat melanggar, makin melanggar. Apakah kita sering melanggar? Sering, termasuk saya. Saya nggak munafik. Contoh, bersyukurlah dalam segala hal. Bisa? Oh, susah. Jangan mengeluh, jangan nih. Kadang kita bisa ngumpat, kita bisa marah secara tidak kita sadari. Nah, itu mengurangi kadar rohani kita, paham ya? Maka kita perlu charge terus setiap hari, setiap malam. Kita charge bangun pagi seperti doa Fajar. Kita charge terus. Supaya penuh lagi, Bu. Nanti aktivitas lagi, ketemu si A, kita benturan. Ada kasus di pengadilan, ditagih debt collector. Gimana nggak ngedrop. Ada anak buah yang mencuri, dan lain sebagainya. Itu setiap hari kita disuguhi itu.
Ya, karena saya juga pebisnis, saya tahu ngurusin anak buah, ngurusin supplier, saya nggak mudah. Ngurusin relasi customer, minta di entertain dan lain sebagainya. Betul nggak? Belum urusan yang lain. Jadi kalau rohani kita nggak kuat, kalau kita nggak memunculkan terang, arti terang itu keluar semua. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar Kehidupan. Amin. Itu kira-kira Ibu. Ya, cukup jelas. Ya, terima kasih Pak Kurniawan untuk penjelasannya. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya, Pak Teddy dan Ibu mungkin, atau Pak Kardi, Pak Hari. Selamat pagi. Ya, pagi. Selamat pagi saudara-saudara semua. Pak Kurniawan, selamat pagi, ketemu. Salam kenal. Ya. Salam kenal. Haleluya. Pagi ini memang sungguh bersyukur ya. Saya pribadi dengar khotbah pengajaran dari Pak Kurniawan. Saya ingat saya terrewind ya. Apa yang Pak Kurniawan ajarkan itu, saya sering disuruh Tuhan mengajarkan seperti itu. Walaupun harus secara detail. Harus secara detail karena jemaat yang kami layan itu kan ada banyak stratanya. Ada yang berpendidikan tinggi, ada yang berpendidikan rendah, ada yang pengusaha, ada yang aparat, ada yang TNI, ada yang Polri. Dengan pola pikirnya, kejiwaannya masing-masing berbeda. Atau dengan kata lain, IQ-nya beda, emotional quotient-nya beda, spiritual quotient-nya beda. Nah, jadi saya lihat apa yang Pak Kurniawan ajarkan ini memang saya lihat secara pointers, garis-garis besarnya saja. Dan saya mau konfirmasi tentang seperti yang Pak Kurniawan katakan tadi tentang roh. Saya punya pemahaman tentang roh itu secara universal dan yaitu Roh Kudus pada prinsipnya. Hari Pentakosta telah kami alami secara pribadi dan saya mau minta konfirmasi ya, supaya ini ialah yang harus Pak Kurniawan tolong bantu jelaskan tentang roh itu yang khususnya apa yang tertulis dalam Efesus 6 ayat 12. Ini yang perlu kita pahami bersama. Tertulis demikian, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, ini yang tolong saya perlu kita sama persepsi tentang perlawanan kita. Sehingga kita tidak akan berkata lawan kita istri kita, lawan kita anak kita, lawan kita orang yang non-muslim, non-Kristen. Puji Tuhan. Oke, terima kasih. Tolong minta kita menyatukan persepsi sesuai dengan kebenaran. Terima kasih pertanyaan hambanya Pak Hari. Ya, udah jelas dari ayat itu bukan musuh kita sesama kita. Karena perintah Tuhan saling mengasihi, jelas. Nah, terus bagaimana untuk bisa menghadapi? Nggak ada jalan lain, Bapak. Kenakan seluruh perlengkapan senjata rohani. Apa itu? Perisai iman, ketopong keselamatan, berbaju sirahkan keadilan, berikat pinggangkan kebenaran, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, dan pedang roh. Jadi yang sekarang berkeliaran itu tipu muslihat iblis. Itulah yang kalau kita tarik benang merah. Sejak di Taman Eden, itu memang jahat sekali iblis. Hawa
tertipu. Oke? Oh, nggak apa-apa. Tuhan sudah pesan, mati kamu, rohmu mati. Tapi kan pemahamannya terus diputar balik. Nah, iblis selalu mencari celah-celah kita manusia, Pak. Jadi salah satu, selain mengenakan perlengkapan terus-menerus, ya, maka jangan buka celah. Nah, gimana cara? Namanya daging, betul nggak? Lo wajar. Siapapun, mohon maaf ya, hamba Tuhan sebesar apapun, itu pasti bisa marah, bisa terluka. Wajar, itu manusia. Nah, tapi supaya lukanya cepat gitu loh. Nah, bangkit cepat diobati, cepat ditutup. Itu aja, Pak. Kita punya cara strateginya itu. Ya, perisai iman kita tambahkan terus, maka kehidupan rohani seperti pokoknya kita tiru Yesus lah, jangan tiru yang lain. Gaya hidupnya selama kita bisa mengikuti, ya udah itu yang jelas. Kita akan mendapatkan sesuatu. Terima kasih Pak Kurniawan. Sama-sama ya.